memberikan ilmu yang terbaik buat kalian semuanya. Oke, nah yang kedua, hari ini kuliahnya nggak lama teman-teman. Bukan karena Indonesia mau main, bukan ya. Kuliahnya nggak lama. Sekarang gini, Anda sudah buka Smell? Sudah belum? Udah, Pak. Sudah. Nah, dari Smell itu Anda perhatikan. Bolehkah seseorang menampilkan dulu Smell-nya yang ada linknya? Bolehkah? Mungkin kakak kelas atau siapa teman di sini yang seniornya, gaya seniornya. Karena pengabdiannya udah lama mungkin ya. Silakan. Coba di linknya diklik dulu, siapa yang bisa share? Jangan dari saya. Mungkin Mbak Mardatilah mungkin. Kaget kan disuruh share. Atau siapa? Boleh Mas Ketua Kelas boleh? Mas Galuh atau Mas siapa? Mas apa Ketua Kelas tuh kemarin teh? Oh ya Mas. Oh Mbak Aziza. Kenapa Mbak Aziza? Di share screen gitu Pak, yang udah dibuka link Smile-nya. Ya link Smile-nya, ya langsung klik itunya, yang materinya. Materinya. Ya dicoba ya. Pokoknya orang komunikasi harus terampil ya. Jangan sampai saya bisa, kalian nggak bisa gitu kan, bahaya nanti. Tapi kalau generasi Z mah insya Allah lah, saya juga kalah gitu ya. Silakan di share screen. Bentar Pak. Ya. Ini kan saya udah buka ya yang. Nah, coba ini sambil saya pandu dari sini Kak. Klik panahnya, diklik dulu. Jangan dibuka sendiri, tapi saya pandu dari sini. Oh, iya, panahnya dibuka, yang panah atas samping tangan diklik. Windows. Jangan pilih. Nah ini teman-teman, ketika Anda akan menampilkan beberapa jendela, jangan pilih Windows. Supaya Anda ketika klik manapun, Anda langsung pindah. Nah, Anda pilihannya ada pilihannya entire screen. Bentar Pak. Nah, boleh diulang entire screen. Nah, jadi pilihannya. Ya, klik itu. Nah, terus pilihannya entire screen. Bentar Pak, dia nge-lag. Kemarin ini sambil menunggu ya. Kemarin kita ada ini teman-teman, ada seminar PR di Taskia. Sayang saya lupa mengirimkan linknya gitu ya kepada kalian. Tapi kalau kalian siang hari, sebenarnya kalian masuk nggak? Ada di kampus nggak? Bisa nggak kuliah gitu? Sibuk Pak, siang Pak. Oh, pagi sampai sore sibuk. Nah, jadi kemarin tuh ada VR, materi VR bagus tuh dari ya, baik. Udah, kakak bisa karena dia? Yang lain mungkin kalau memang susah, diklik presentasi sekarang. Ada masalah atau saya aja langsung? Yang jangan yang Windows Pak, berarti yang apa? Yang entire screen. Yang paling kanan, entire screen. Entire screen. Diklik. Oke, coba mungkin teman yang lain bisa bantu. Nah, oke, bagikan sekarang boleh nggak apa-apa. Diklik. Nggak apa-apa, tutup aja dulu, nanti masuk lagi nggak apa-apa. Karena mungkin ada dua alat ya yang sama ya, jadi seperti itu. Nah, oke, klik itu sip. Ya udah tadi. Oke, sip. Oke. Nah, klik itu. Di apa Pak? Aduh, maaf Pak, lagi azan. Sebentar azan di close sebentar ya. Azan dulu ya, nggak apa-apa. Kita azan dulu, dengerin azan dulu ya sebentar. Soalnya di saya juga sama azan, teman-teman. Diklik pertemuan 2 boleh, pertemuan 1 boleh. Nah, ada keterangan 2, maaf, pertemuan 2 aja, maaf, pertemuan 2.
pertemuan 2. Nah, itu link materi, klik. Nah. Diganti emailnya, Tazkia. Ya, itu betul. Nah, sebentar. Tahan tadi dulu ya, yang tadi. Nah, udah ini. Yang betulan, yang barusan, bukan presentasi Kak, yang web. Nah, ini udah sip, tahan yang ini, sip. Oke. Tahan ya. Mohon yang ininya di Azizah di ininya di itu ya, salah ya tadi. Oke. Nah, ya. Oke, tahan dulu ya yang ini ya, sebentar. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, teman-teman, dari tampilan ini ya, kan ini ada pertemuan 1 yang kemarin RPS ya, pertemuan 2 yang akan sekarang. Kak, jangan di close dia diem. Nah, ini pertemuan 2 yang sekarang. Nah, coba lihat di pertemuan 2 di sebelah kanannya kan ada jurnal ya. Nah, itu ya. Jangan diklik dulu biar aja, Kak. Nah, ini artinya ini kita akan bahas di kelas. Gitu ya. Kalau nggak selesai, dibahasnya di luar gitu. Ya. Jadi kita bahas di kelas. Nah, misalkan gini, ketika jurnal pertemuan 21 artinya adalah ini ada jurnal-jurnal yang berkaitan dengan pertemuan 2. Nah, nanti supaya ada interaksi, gini, nanti kalian kan ini ada 27 orang nih di kelas nih, ceritanya di kelas ya. Nah, nanti akan terbagi 3 kelompok. Nah, silakan Anda menyebar di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Pak Erus kan aku udah punya kelompok, itu beda lagi. Ini hanya kelompok di kelas ketika online. Oke, ketika online akan dibuat seperti itu. Pak Erus ternyata tidak selesai. Ya udah, kalau tidak selesai nanti dibahasnya pekan depan. Yang jelas ini ada jurnal yang harus dibaca oleh kalian supaya kalian paham. Nah, setelah kalian baca jurnal tersebut, nanti kalian harus menyampaikan berita jurnal tersebut. Nah, caranya gimana? Dengan grup Anda bikin seolah-olah ada di sebuah acara, tersebut sedang membahas majalah jurnal tersebut gitu. Misalkan kelompok 1 membahas kelompok jurnal pertemuan 21 misalkan. Nah, nanti Anda dengan tim bagaimana caranya akan menyajikan sebuah berita tentang pertemuan 21 gitu. Nanti siapa yang jadi narasumber seolah-olah seperti itu. Siapa yang menjadi tim yang menjadi peserta gitu ya. Nah, Anda kemas seperti itu. Paham maksud saya?
Jadi seolah-olah kayak begini nih, saya sedang menyajikan dan saya seolah-olah saya sedang Anda sedang mengumpulkan orang untuk mengikuti kegiatan ini. Nah, nanti terkait dengan jurnal masing-masing. Jadi nanti orang yang mendengar itu tahu, oh ada informasi jurnal ini sedang dibahas oleh si dan isinya ini dan bagaimana menurut pendapat penulis. Seolah-olah penulisnya adalah ada di bagian kalian semua. Misalnya Mbak Nadia sebagai penulisnya seolah-olah seperti itu. Nanti Mbak Nadia diwawancarai. Mbak Nadia sebenarnya penelitian Anda ini seperti apa sih? Nah, seperti itu. Nanti akan dibahas nih. Oh, nanti ada nimpalnya para ahli. Mungkin ahlinya siapa nih? Oh, Ibnu nih. Ternyata Ibnu adalah ahli dalam bidang ini. Tanya, gimana menurut Mas Ibnu pendapatnya? Nah, itu setelah Anda baca jurnal tersebut. Seperti Anda lihat talk show kan? Di televisi suka ada talk show kan? Iya, Pak. Ya, nah Anda buatlah seperti itu. Jadi di sini nggak ada hafalan, di sini hanya membuat gimana Anda melakukan sebuah acara-acara aja seperti itu. Nanti cuman kasusnya jurnal gitu. Nanti di pertemuan 3 juga sama, 1, 2, 3, 4. Tadi kelompok 3, sekarang dibikin 4 kelompok gitu kan. Nah, gitu nanti beda lagi temennya nih. Nah, nanti seolah-olah mau gimana nih? Oh, sekarang lagi liputan seolah-olah di mana gitu. Ya serah, silakan Anda buat seperti itu. Kalau Anda mau langsung dalam PowerPoint juga boleh. Nah, terserah silakan. Pokoknya yang jelas menyampaikan Anda mau bikin ceritanya apa gitu. Itu materi kuliah dari sini. Tapi intinya adalah berkaitan dengan jurnalism. Oke ya? Paham ya, teman-teman? Sebelum saya lanjut, ada yang tanyakan dulu, silakan. Oke, lanjut. Oke, nah nanti saya akan sekarang menyampaikan mata kuliah. Setelah itu nanti paling 15 menit ke depan saya akan break. Ya, silakan Anda mau keluar dari Zoom ini juga boleh, mau lanjut di Zoom ini juga boleh, terserah. Atau mau nonton bola dulu silakan, nggak apa-apa. Saya bebasin ya. Nah, nanti hasilnya kalau nggak selesai, misalkan ternyata di jam 8 nggak clear ya, ya udah nanti sampaikan aja di grup, Pak Erus nggak selesai nih masalahnya, saya belum menyajikan berita yang bagus nih Pak Erus. Nah, mungkin minggu depan kita akan buka, boleh? Nanti kata tahu di WA, boleh? Dipahami semua? Jadi nggak ada beban di kita ya. Nah, silakan, gimana? Ada pertanyaan dulu? Lanjut saya materi ini sama saya. Ya, silakan Pak Is. Berarti itu waktu penyampaiannya kapan ya Pak? Nah, nanti gini, kan kalian kuliah sampai jam 8 ya? Ya. Oke. Nah, kalau kuliah sampai jam 8 berarti kamu harus jam berapa tuh menyampaikan beritanya kira-kira? Jam setengah 8 mungkin ya? Kan gitu ya? Nah, kira-kira dari jam sekarang 7 berapa? 7.07 sampai 7.30 selesai nggak Anda mengemas sebuah acaranya? Asumsi selesai. Kan kalau namanya media mah ya, suka tidak suka kan harus melaporkan kegiatan sebenarnya gitu ya. Ya nggak? Deadlock kan? Mas, Ya, Pak. ini harus tayang jam 7.30 ya. Tolong beritanya selesaikan ya. Seperti itu kan? Nah, anggaplah saya sebagai editorial marah-marah ke kalian. Ayo kejar gitu kan, seperti itu. Tapi ternyata nggak bisa. Ya, oke lah, karena saya memahami kan lagi belajar. Di kelas itu belajar salah wajar. Tetapi ketika nanti di lapangan nggak boleh salah. Gitu ya. Jadi sekarang nanti kalau memang saya suruh nanti bikin kelompok 3, bikin kelompok 3. Sudah bikin kelompok 3, nanti atur momen acaranya mau seperti apa, mau bikin talk show, mau bikin apa, terserah. Tim itu yang punya hak. Nah, gitu ya. Mau nanti siapa yang jadi pembicara, siapa yang jadi moderator pun diatur-atur aja seperti gitu. Tapi ada seolah-olah dalam sebuah acara talk show atau televisi seperti itu. Misalnya kayak pernah lihat ini Lawyer Club apa namanya? ILC, Pak. Lawyer Club, ILC. Nah, itu kan begitu kan ya. Dibuat seperti itu. Kamu dengan tim bikin. Tapi berkaitan dengan tugasnya jurnal pertemuan 1. Itu tentang apa gitu. Gitu ya. Isunya dibawa gitu. Isunya dibawa. Jurnal pertemuan 2 tentang apa nih? Coba Kak, diklik aja dulu jurnal pertemuan 2 gimana Kak?
21, 22, maaf, 21 ya apa? Berarti ini kelompok 1 misalkan. Nah, diklik aja zona pertemuan 21-nya. Ya. Oke. Nah, berarti topiknya udah kelihatan nih, teman-teman. Topiknya adalah membahas sebentar, dibiarkan dulu. Nah, belum. Nah, artinya apa di dalam topik ini? Ke atasin, Kak. Oke, berarti tim 1 akan membawa berita tentang etika jurnalistik. Nah, kira-kira nanti mau dikemas gimana nih berita ini sesuai dengan jurnal nih. Nanti siapa yang jadi pembicara, siapa yang jadi moderator, siapa yang menjadi narasumber lain gitu ya. Narasumber lain dari yang selain namanya, anggaplah di sini Limnatus Saudanya diganti dengan Hairiza. Mungkin Hairiza sebagai penulisnya nih, bercerita nih, gitu ya. Nanti siapa penyanggahnya, terus siapa audien-audiennya. Nah, begitu. Jadi kamu ulas menyampaikan berita tentang etika jurnalistik. Gitu. Jadi ilmunya dapat, tetapi Anda kemas dalam bentuk dialog. Gitu ya. Paham ya maksud saya? Paham, Pak. Oke, siap. Pokoknya saya yakin teman-teman Ibnu bisa membuat sebuah kemasan yang lain. Pokoknya gitu aja, ingat ya. Saya yakin. Lihat aja TV-TV dah, televisi gimana ngaturnya, Pak, gimana? Ya udah pokoknya gimana ada media terbatas jadi tidak terbatas seperti itu. Oke, silakan di-close, Kak. Bentar. Sekarang saya akan masuk ke materi pertemuan kedua. Nah ya. Jadi di-close aja. Oke, baik. Oke, di pertemuan kedua ini materi saya adalah sudah ada di sana ya. Sudah di mana? Ada di Smile ya. Udah ada ya, silakan dibuka ya. Di-download aja. Oke, nah ini. Jadi materi kita adalah berkaitan dengan konsep jurnalistik ya. Sudah muncul jelas, teman-teman? Jelas. Sudah, Pak. Ya, jadi saya ulangi lagi, kontrak kalian dulu ya. Kontrak kalian adalah ini teman-teman. Jadi gini, nilai UTS 30%, nilai UAS 30%, nilai tugas 40%. Tugas kayak gimana Pak Harus? Tugas itu seperti yang saya sampaikan di kuliah. Nah itu udah termasuk tugas teman-teman. Ketika Anda menyampaikan hasilnya, menyampaikan bagaimana Anda mengatur acaranya, itu tugas. Atau ketika Anda menyajikan berita nanti setiap sesi pertemuan, nah itu juga tugas. Jadi tenang, tugasnya otomatis ada gitu. Seperti itu. Nah kalau UTS, nah UTS-nya kan nanti buat berita tuh. Nah buat berita nggak ada ujian soal gitu, nggak ada, tinggal berita, nanti beritanya tampil di mana dan ada pembacanya, ya udah selesai. Nanti juga Anda bikin blog, nah seperti itu, ada blognya, nah seperti itu. Jadi tidak ada yang susah dalam mata kuliah ini. Nah nanti kalau dari, kan saya udah ngasih contoh kemarin tuh, salah satu berita, nah itu adalah Anda nanti diajarin cara masuk ke sana, gitu. Jadi Anda tidak usah khawatir nanti ternyata ujungnya nilainya A, ya alhamdulillah gitu ya. Gimana kalau A? Yang penting ada yang membaca. Kalau artikel saya yang membaca siapa? Ya mungkin saya adik-adik yang baca. Kalau adik-adik yang bikin siapa yang baca? Ya mungkin teman-teman sekelas yang membaca, kan begitu kayak. Nggak susah kan? Cuma membaca doang. Nah nanti kalau akan kelihatan berapa yang like, berapa yang komen, nah itu yang jadi nilai. Gitu Mas. Ya itulah kalau nanti kalau ada yang like, ada yang komen, sebenarnya buat saya, sebenarnya buat Anda sendiri. Kalau nanti di jurnal tersebut yang kemarin saya sampaikan di Medium, itu Anda sebenarnya akan menghasilkan uang sebenarnya, secara tidak Anda sadari, gitu nantinya. Jadi Anda berlomba-lombalah untuk membuat berita sekarang, gitu. Jadi sambil kuliah, sambil menghasilkan, seperti itu. Ini ya, ini mata kuliahnya. Nah, sekarang kita akan melihat kembali apa sih yang akan Anda lakukan di sini. Jadi pertama, Anda akan setelah dalam materi ini, Anda akan bisa membedakan mana itu jurnalisme online, mana apakah sama dengan jurnalisme multiplatform seperti itu.
Lalu yang kedua, secara umum Anda akan tahu kompetensi seorang SDM jurnalisme harus gimana. Nah, juga Anda bisa melihat regulasi penyiaran dan etika jurnalistik seperti apa. Jangan sampai nanti Anda jadi penyebar hoax seperti itu. Nah, gitu ya, etikanya ada. Dan Anda juga dapat menganalisis media-media yang menuju jurnalisme multiplatform. Nah, ini adalah keseluruhan dari materi jurnalisme multiplatform. Seperti itu. Anda menulis berita bisa, bagaimana menulis berita di dunia media online. Anda sudah bisa menulis berita, bagaimana menambahkan media videonya seperti itu. Nah, ini yang berbeda. Ya, nah ini yang sudah sampaikan kemarin. Nah, ini. Jadi sekarang kita akan masuk kepada pengantarnya. Ya. Jadi Anda harus tahu nanti bisa menganalisis konsep jurnalisme seperti apa dan membedakan jurnalisme itu bagaimana seperti itu. Nah, ini adalah ketika Anda memahami apa itu seorang jurnalis. Jadi gini, seorang jurnalis itu harus berpedoman kepada, apalagi kita sebagai umat Islam ya. Jadi ada etika jurnalistiknya. Jadi apabila Anda seorang Muslim, maka Anda memiliki etika jurnalistik. Ya, apalagi sudah digariskan dalam Al-Quran. Nah, ini adalah bahwasannya bahwa dalam dunia jurnalistik itu memang sudah bebas, dunia sudah bebas, Anda bisa berpendapat. Nah, ya, jadi Anda tidak bisa ketika Anda sudah bicara, tidak bisa ditarik keluar lagi, teman-teman. Ditarik ke dalam lagi nih. Misalnya, tadi Ibnu ngomong apa? Maaf Ustadz, tadi saya ke kamar kecil gitu ya. Apakah kata-kata itu bisa diambil kembali? Pelajarannya apa berarti? Pelajarannya adalah kita jangan sampai salah ucap seperti itu. Nah, ini yang penting dalam Islam itu. Jadi ada beberapa aturan yang harus dikontrol dan dipatuhi oleh para jurnalis. Nah, ini sebagian dari tim ya, dari jurnal yang ada disampaikan seperti itu. Nanti silakan Anda baca ya. Nah, lalu yang kedua juga ini sama, bagaimana dakwah. Jurnalis itu seperti dakwah. Bagaimana menjadi jurnalistik itu menjadi pembela kebenaran dan keadilan. Masya Allah ya. Bukan hanya superhero yang bisa menjadi pembela kebenaran, keadilan. Bukan hanya pahlawan yang jadi, tapi Anda pun bisa menjadi pembela keadilan dengan berita-berita Anda. Gitu ya. Jadi ini karena sifat kita ada universal ya. Ada Allah, ada panduan Al-Quran, ada sunnah Rasulullah, hingga menjadi panduan buat kita. Nah, seperti itu. Ya, yang ketiga tentang jurnalistik, bagaimana mengemasnya dalam dakwah. Nah, gitu kan, ada dai, nanti gitu kan. Ada juga mungkin realitis sebagai objeknya. Nanti Anda lihat ya, nanti baca sendiri seperti itu. Nah, sekarang kita akan lihat dulu masalahnya seperti apa sebenarnya. Ya. Jadi ketika Anda belajar jurnalistik multiplatform, nah sebenarnya ini masalahnya. Jadi adanya kemajuan teknologi. Jadi Anda seorang jurnalis itu harus bisa menyesuaikan gaya penyajian beritanya. Mengapa demikian? Karena setiap tulisan berita di media itu memiliki gaya yang berbeda-beda. Tetapi dengan 5W1H itu tetap berjalan. Dan ada lead tetap jalan. Cuman dalam media online itu berbeda. Jadi berbagai informasi ke publik itu tiada henti itu. Sekarang aja apakah Anda tahu berapa ribu ya berita yang muncul? Nggak bisa kehitung. Ketika Anda sedang buka handphone, di TikTok ada berita ini. Di Facebook ada berita ini. Wah, tidak berhenti. Berarti artinya kita harus bisa membuat itu secara bersamaan dalam bentuk multiplatform. Nah, jadi jangan sampai ketika lihat video dengan berita, lihatnya TV, ada televisi. Ada lihat pengen ini, adanya di YouTube. Nah, kan itu beda-beda platform. Nah, kita harus bisa menyatukan tuh. Dalam sebuah platform ada beritanya, ada suaranya, ada videonya. Nah, itu. Nah, inilah menjadi cikal bakalnya multiplatform. Jadi kita harus bisa bikin dalam satu media, satu portal berita digital.
Nah, seperti itu ya. Nanti kita akan masuk ke materi selanjutnya lah pokoknya. Nah, dan di sini kita memang sulit membedakan apakah itu jurnalisme online dengan jurnalisme platform. Sekarang saya tanya kepada teman-teman, Anda bisa membedakan nggak jurnalisme online itu seperti apa? Apakah sama dengan jurnalisme platform? Kalau begini. Ayo, silakan. Ada yang pendapat? Mungkin sama. Oke, ada lagi yang lain? Kalau multi platform tuh nggak cuman online doang gitu nggak sih Pak? Maksudnya Nah, tadi sama, ini beda. Nah, gimana nih? Silakan, ada lagi yang lain? Seiras kita Dia sama, hampir Pak. sama, Pak. Cuman kalau multi platform sendiri, dia ada lebih dari 3 penggabungan media. Oke, jadi nanti kita ketemukan ya. Jadi kalau namanya online itu hanya medianya saja. Media maksudnya penyampaiannya secara online. Contoh, kalau Anda dikasih materi oleh Pak Erus, ini linknya, buka ya, klik gitu ya. Nah itu online kan. Tapi ketika link online itu, apakah Anda langsung menangkap tentang informasi tersebut? Tidak. Anda harus membaca kan. Membaca terus satu-satu. Sementara Anda ingin ngelihat yang mudah. Ah, coba ada klik berita ini ada videonya ya, klik aja. Nah, seperti itu. Jadi ketika online itu hanya sebagai medianya, tetapi ketika isinya, kontennya dalam bentuk online bisa. Nah, itu namanya multiplatform. Jadi jurnalisme multiplatform itu berbeda dengan jurnalisme online. Tetapi jurnalisme platform bisa dibuat online gitu. Nah, sekarang di Indonesia itu belum semua banyak. Belum yang benar totality menerbitkan media-media berbagai media dalam sebuah jurnalisnya. Contoh, Kompas. Oke lah, dia sudah berubah. Terus oke, Ibnu pernah baca koran online yang mana? Ibnu, Tempo atau apa? Tempo berapa? Tempo. Sekarang Anda buka secara online Tempo, apakah ada videonya? Satu berita ada videonya? Jarang ya. Tapi mereka sekarang sudah berubah. Ketika ada videonya, ada teksnya, ada videonya, ada suaranya, semua lengkap. Nah, itu berarti multiplatform. Nah, jadi nanti gimana Anda bisa mengemas itu semuanya? Punya keahlian bercerita, punya keahlian membaca berita, punya keahlian membuat video. Nah, itulah jurnalisme platform. Tapi bisa dibuat online seperti itu. Nah, jadi pertama konsep multiplatform itu di mana berkembangnya? Mohon maaf saya bilang ada di Amerika dan Eropa saat itu ya. Dan seiring kemajuan teknologi, nah ternyata jurnalisme multiplatform itu baru berkembang ke dunia lain termasuk Asia, Afrika, khususnya Indonesia. Jadi tergantung dari perkembangan teknologi. Jadi jurnalisme multiplatform ini baru berkembang nih setelah Eropa, Amerika baru kita ada ke kita, barulah Indonesia. Di Indonesia kita tahu nih tahun berapa nanti kita lihat ya seperti itu. Nah, jadi di Indonesia itu baru penerapannya ya masih dalam kondisi mencari format nih, yang gimana sih gitu ya. Ya, yang seperti apa sih jurnalisme multiplatform itu? Nah, belum ada format yang ideal gitu ya. Jadi masih gayanya masih disajikan ke publik ya hanya berita aja gitu. Ini ada berita selesai seperti itu ya. Dan videonya juga video apa gitu. Dan kalau pengen lihat televisi ya televisi. Seharusnya mereka semua ada tuh. Televisinya ada, berita langsung live-nya ada. Nah, itu multiplatform seperti itu. Nah, ini kenapa? Nah, ini yang menjadi peluangnya buat teman-teman nih. Jadi peluangnya adalah ini SDM-nya masih kurang ternyata. Jadi SDM dalam jurnalisme multiplatform itu masih terbuka luas. Dan di Indonesia baru mulai. Nah, jadi kalau Anda lulus, Anda memang sudah masuk ke sana. Seperti itu. Nah, ini yang menarik kenapa jurnalisme ada dalam kuliah di Tazkiyah seperti itu. Ya. Selanjutnya ada lagi apa nih? Nah, kita lihat di sini ada di Indonesia nih belum ada yang mempraktekkan jurnalisme secara benar. Nah, kalau Anda sudah nanti tahu dan sudah memahaminya,
Bagaimana? Nah, itu. Atau mungkin ternyata aplikasinya yang nggak ada, Pak. Betul, aplikasinya nggak ada. Nanti aplikasi di luar negeri seperti apa? Nah, saya sampaikan kemarin, ada suatu berita namanya Medium. Ternyata dia bisa menampilkan berita videonya, bisa melakukan teksnya, bisa membuat linknya. Udah enak deh pokoknya. Jadi nanti Anda Anda bisa mempraktekkan jurnalisme multiplatform itu secara benar. Karena Anda memang tugas Anda di sini seperti itu. Nah, jadi ini kenapa juga ini dapat meningkatkan kompetensi Anda seorang jurnalis dan Anda bisa menerapkan ini dengan baik. Tentu ya setidaknya ada belajar, ada waktu, ada biaya yang besar lah seperti itu ya. Jadi Anda menemukan aplikasi pun mencarinya. Ada sebuah nanti, kalau nanti Anda buka deh, nanti Anda coba buka nanti Flipboard. Pernah dengar Flipboard? Jadi Flipboard itu adalah semacam majalah, tetapi Anda bisa buat konten-konten di situ. Berita-beritanya bersambungan semua. Nah itu keren banget tuh teman-teman. Jadi bisa bikin Flipboard, bisa bikin majalah, tapi majalah itu bisa ada digitalnya, ada beritanya, semuanya lengkap. Nah, Anda harus coba nanti. Nah di Indonesia media seperti Kompas, Tribun, Berita Satu ya. Nah baru menyiapkan tuh, baru kesini teman-teman. Baru mau menuju multiplatform jurnalisme. Wah, seperti itu ya. Nah, kalau di Indonesia ya mungkin Kompas udah mulai sekarang ya, udah ada jalan, tapi baru menuju. Terus di Kumparan, pernah dengar Kumparan? Kumparan.com? Pernah, Pak. Nah, itu udah mulai tuh dia bisa menggrade ke multiplatform. Tribun juga udah mulai sedikit, tapi belum ada yang jelas seperti. Nah, ini ada masalah sebenarnya. Maka Anda menjadi bagian di sini, bisa mengabdikan di sini seperti itu. Nah, jadi Anda selain Anda memiliki hanya menulis, Anda juga harus mengupgrade gitu ya. Bagaimana regulasi penyiaran, bagaimana etikanya. Nah, ini harus Anda pahami semua di sini ya. Nah, nanti ini ada beberapa, Anda buka aja News Time. Nah, ini yang keren tuh poanews.com ya. Nah, saya juga belum bisa masuk ke sini ya. Dia harus ternyata beritanya itu belum ada, kemarin sih belum ada ini ya, citizen journalism. Anda pernah mendengar kata-kata citizen journalism? Pernah, Pak. Ya, apa tuh? Beritanya gimana tuh citizen journalism itu? Ya, berita yang ditulis oleh orang-orang biasa. Ya, Masyarakat. ditulis oleh warga sekitar ya. Kalau di Indonesia itu ada televisi namanya Sinta, apa yang di Jakarta tuh? Sinta. Nah, Sinta itu dulu asalnya begitu, berita-berita dikemas oleh warga karena dia nggak ada modal gitu dan lain-lain lah. Nah seperti itu ya. Nah sekarang ada kompas.com sudah mulai. Nah nanti cek aja sendiri oleh Anda ya. Nah ini jurnalis online itu apa bedanya? Nah jurnalis itu adalah metode menyampaikan berita dengan menggunakan saluran internet dan tidak mewajibkan penyajian secara multiplatform. Ya udah, hanya online saja begitu. Yang penting beritanya online aja gitu. Tapi kalau jurnalisme platform, nah ini bedanya. Disebutnya istilah multimedia. Jadi mewajibkan penyajian informasi, data atau lainnya itu dalam berbagai platform. Di situ ada video televisinya misalnya ya, ada online-nya, ada cetaknya, dan maksudnya cetak itu teksnya gitu ya. Ada mungkin radionya, dalam ada suaranya. Dalam waktu yang bersamaan diputar gitu. Tinggal orang mau pilih yang mana. Gitu ya. Kalau memang lagi di jalan, pengen dengar suaranya radionya aja, klik gitu. Maka beritanya sama seperti itu. Ya, pengen dengar ininya, gimana sih sebenarnya kejadiannya? Ada beritanya seperti itu. Nah, ini yang multiplatform. Jadi jurnalisme platform itu dimungkinkan penyajian laporannya melalui internet tetap. Karena kalau nggak ada internet ya nggak mungkin lagi multiplatform. Gitu. Maka layaknya seperti jurnal online. Gitu. Atau koran online lah. Koran online kan hanya baca doang ya, tapi secara online gitu ya. Tapi di situ ada videonya, ada teksnya, ada gambar mungkin,
ada film mungkin. Nah, seperti itu. Itu namanya multiplatform. Nah ya, tadi ini sudah. Nah, di kita, nah baru berita, teks ya, gambar, adanya video, podcast, nah yang dapat diputar ya, seperti itu ya. Nah, biasanya ada di kanan atas tuh biasanya ada listen, mau nonton gitu. Nah, itu udah mulai seperti itu ya. Nah, ini kelahirannya, nanti Anda bisa baca aja ya, silakan. Nah, Anda bisa ngelihat. Nah, saya ngelihat begini, ini hasil survei. Hasil survei ya. Coba lihat, televisi katanya 91%. Media cetak 31%. Radio 15%. Kalau Anda simpulkan, menurut Anda bagaimana? Artinya? Artinya televisi saat ini masih lebih unggul. Lebih unggul, terus? Sedangkan radio sudah mulai ditinggalkan, Pak. Kalau dulu kan mungkin orang-orang zaman dulu, maksudnya kalau zaman dulu tuh orang-orang masih akrab dengan radio gitu, lagi masak dengerin radio, lagi ngapain dengerin radio. Tapi kalau sekarang mungkin orang kalau misalnya mau denger berita sambil nyetrika, sambil ngapain, nyalain televisi. Gitu. Baik. Ada yang ingin menambahkan? Silakan. Mohon bisa ini silakan. Saya Pak. Ya. Artinya lebih banyak orang yang punya TV daripada punya mobil, Pak. Waduh, ternyata sangat Soalnya inovatif ya radio dijawabnya. itu kan selain radio ya biasa radio kotak, itu kan sekarang mobil rata-rata yang masih pakai bensin ya pakai radio kan. Saya belum pernah naik mobil listrik ya Pak, jadi nggak tahu apakah mobil listrik ada radionya atau enggak. Jadi ya tahu saya ya Toyota, Avanza segala macam, maka masih pakai radio. Iya. Sama apa terus vibe-nya juga kalau naik mobil tuh denger radio kayak asik aja gitu Pak. Jadi ternyata lebih banyak orang punya TV daripada punya radio. Oh gitu Ya ya. itu mungkin kesimpulannya kayak gitu sih Pak. Oke, siap. Satu lagi Cuma, ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Saya Kak Aziza Hatim. Ya, silakan Kak. Singkat aja sih, kan kalau media cetak itu orang-orang itu hanya bisa membaca dengan pembacaan. Nah kalau radio itu hanya dengan mendengarkan. Nah tapi kalau televisi itu gabungan dari keduanya, makanya itu orang-orang banyak yang mengarah kepada televisi. Terus kesimpulannya? Ya kesimpulannya, jadi karena kedua hal tadi digabungkan, orang tuh lebih apa ya? Mbak. Satu device-nya mungkin di off dulu ya. Mungkin yang di handphone, yang di laptop mungkin dimatikan dulu gitu. Diklik. Ya. Jadi lanjut Kak, silakan. Nah, Oke. jadi kan di sana lebih digabungkan antara bisa baca tulisan dan juga bisa mendengar langsung gitu dalam. Oke. Siap. Nah, jadi gini teman-teman. Saya terus terang mengapresiasi apa yang teman-teman sampaikan. Cuman ada sedikit yang sisi lain dari seorang jurnalis. Jadi gini, ternyata televisi kan tadi di sini 91% ya. Media cetak 31%, radio 15%. Artinya apa? Saya menangkap tadi kembali lagi ke multiplatform. Ternyata radio itu tidak bisa ditinggalkan. Terus cetak pun tidak bisa ditinggalkan. Maksudnya dalam arti teksnya ya. Teksnya harus ditulis oleh dalam bentuk sebuah berita gitu maksudnya. Terus televisi juga tidak bisa ditinggalkan. Artinya apa? Jadi ini semua punya pasar gitu. Makanya harus dibuat dalam multiplatform. Kecuali kalau di sini di radio 0, jadi dalam multiplatform nggak usah ada radio. Paham maksud saya, teman-teman? Paham Pak. Nah ya, jadi ini semua ada gitu.
ada apa namanya? Ada yang sukanya gitu. Nggak suka, kecuali kalau 0% di mana, misalkan di mana ya nolnya. Atau online lah 0 gitu ya, nggak mungkin kalau 0 online mah ya. Nggak usah itu dimasukin. Nah, Ada ternyata Pak di yang sini 0 Pak. iya, Yang ya. 0 Sandi Morse Pak. Iya. Ya. Jadi ternyata ini semua ada pasarnya gitu. Nah, ini maksud saya seperti itu. Jadi makanya jurnalisme platform itu penting. Jadi kita harus bikin dalam seperti televisinya, bisa dalam cetaknya, bisa dalam radionya. Karena ini ada penggemarnya masing-masing seperti itu ya. Oke, jadi Anda bisa mengambil ya. Ya kadang memang kita harus kreatif ya. Apa namanya menyampaikan apa sih namanya melihat data itu seperti apa gitu ya. Ini tinggal Anda baca aja nanti ya. Saya akan lewatin dulu. Nah, ya. Ini ya perkembangan era sekarang aja ya, seperti itu ya. Tapi nanti Anda baca sendiri ya. Oke, saya nggak akan ini. Nah, jadi ternyata kenapa? Nah, ini kayak kemarin lanjutannya bahwa kita harus lihat bahwa ternyata 20% itu orang akan apa namanya hanya bisa dilihat itu hanya 20%. Didengar itu 30%. Dan ternyata kalau dilihat dan dengar ada 50%. Dan ternyata yang lebih keren lagi, 80% pemahamannya dengan multimedia. Nah, ini sebuah terobosan gitu ya. Anda harus tahu nih, oh kalau ingin membuat sebuah berita ataupun, nah Anda harus dalam bentuk multimedia atau multi platform seperti itu, ya. Nah ini bahwa keuntungannya ya seperti itu ya. Mungkin Anda nanti bisa baca. Nanti kita lihat lagi yang lain. Oke. Udah. Ya. Jadi sekarang gini, Anda memiliki tugas, mau di-break sekarang boleh atau nanti kita lanjutkan minggu depan. Pokoknya Anda sekarang punya beban malah waktu ini Anda harus membaca artikel 2.1 sampai 2.3. Artinya apa? Anda memiliki 3 kelompok. Silakan Anda pecah. Dari 27 orang dibagi 3 kelompok. Ya. Mau diberesin sekarang? Silakan tinggal lapor di WA, Pak sudah selesai. Ya udah nanti kita ketemu minggu depan. Atau mau dijelaskan nanti di rumah sampai sini menonton bola dulu silakan. Bebas. Ya. Yang jelas saya berikan kebebasan buat kalian untuk mengemas dan nanti minggu depan baru dilaporkan temuannya. Any question? Silakan. Ada pertanyaan? Silakan. Ada Pak. Oke. Tafadhol. Jadi sebenarnya tugasnya itu kita kayak presentasi gitu di depan teman-teman yang lain. Saya tadi mati waktu Bapak ngejelasin. Ya. Saya Jadi Anda mau kalau kita biasanya kan presentasi hanya presentasi doang ya, menyampaikan materi seperti itu ya. Yeah. Nah sekarang Anda tambahkan penyampaian berisanya ketika event apa gitu. Seolah-olah gimana gitu. Jadi ada interaksi tuh. Berarti misalnya saya mau ribet pakai paket simple nih. Ya sudah saya menjelaskan ruangan saya ini, ruangan baru saya. Oke, hasil betul. Bekerja 5 tahun sudah bisa beli ini. Terus saya flexing rak buku misalnya nanti gitu. Betul. Terus? Oke. Berarti kan 5W1 hanya gitu kan. Who-nya saya, Y-nya kenapa saya gawe? Karena saya butuh uang itu misalnya. What-nya adalah flexingan gitu. How-nya nanti saya ngasih spill apa tips bagaimana meraih kesuksesan di usia 20 tahun. Why, what, how. Apalagi why, what, how, who, when. When sama where-nya itu ya sekarang. Tempatnya ya di situs online ini, di forum ini. Sesimpel itu, Pak. Ya, intinya ada gini. Ada orang ketika Anda bicara itu, orang akan mengerti nggak? Ini kasarnya aja sih Pak, nanti saya tetap sistematis kok. Nah betul, maksud saya gini, nanti siapa yang jadi pembicara, dibuatlah timnya. Oke. Siapa yang jadi moderator, buatlah timnya. Seolah-olah itu ada talk show, misalnya. Seolah-olah talk show ya, oke berarti poinnya di talk show. Itu kan salah satu ya. Oh ternyata mau bikin kayak Kick Andi,
boleh juga, Oke. ya kan? Kick Nah, Zaid. cuman beritanya yang tadi gitu, Aku bebas. tangkis Mas kalau di kick. Tapi yang saya minta yang itu ya, yang tadi artikel tadi yang dibahas ya, yang Ya, 3 Pak. artikel ya. Jangan artikel yang lain, nanti itu yang dibahas. Karena itu fondasi buat kalian mengenal semuanya. Oh, sumbernya dari artikel yang Bapak kasih itu. Betul, yang saya Iya. makanya Wah, Terima. Allah. Ya, siap. Kasih tepuk tangan Siap dulu. dihujat. iya, betul sekali. Jadi nggak kemana-mana. Buat apa Terima supaya kasih Anda teman-teman sudah belajar? mendengarkan. Cuma begini maksud saya, Anda ini kan mewakili si penulis tuh. Penulis kan mewakili membuat. Cuman kira-kira kita sampaikan nih ke teman-teman nih. Oke. Jadi seolah-olah ini ada masalah nih, ada data nih, datanya hasil penelitian orang gitu kan. Siap. Kita akan bawakan nih seolah-olah si penulisnya ada di situ, ini gitu. Oke. Si penyanggah ini, si Oke. pendapat dari yang lain masyarakat sekitar yang tidak ternyata gini, gimana lah Anda buat seperti itu. Jadi Siap, Pak. Terima hidup kasih. gitu. Nah, nanti akan Oke. ketemu lah materi selanjutnya. Pelan-pelan Siap. nanti kan. Jadi nggak hanya, memang betul menyampaikannya 5W1H, seperti itu. Tapi itu kan dalam penulisan berita. Maksud saya adalah Anda bagaimana mengemas mencari sebuah event gitu. Nah, salah satunya kalau Anda videokan mungkin ya, videokan, ya, ini jadi kan semacam talk show kan gini juga kan? Nah, kayak gitu. Nah, itu gimana? Atur. Tapi kelompok itulah yang mengemasnya. Nanti kelompok kedua mungkin beda lagi. Nah, saya yakin, saya yakin Mbak Haira juga punya imajinasi yang lain. Mbak siapa lagi nih? Mbak Nadia. Mbak Nadia pasti punya gua begini gitu ya. Karena Anda pasti menjadi seorang kreator gitu. Nah, kalau boleh saya tahu, kreator itu apa sih? Orang yang berkreasi. Iya, orang yang berkreasi. Kira-kira menurut Anda orang yang kreasi itu kayak gimana? Orang yang kreatif. Ya, yang gimana tuh? Yang punya karya. Yang punya banyak ide. Maksudnya gimana? Ide ya. Punya ide baru. Ya, benar. Dia itu punya ide terbuka, ya. terlepas bagus Jadi atau berpikir enggak, terbuka. baru atau tidak, yang Betul. penting ada. Jadi selalu membuat hal yang lain. Nah, lihat dari kiri, dari kanan, dari atas, dari bawah, itu namanya kreatif. Dan yang penting adalah yang kayak Mas Jed nih senyum terus. Nah, itu tandanya orang kreatif. Bukan kalau orang yang senyum sendiri tapi ya enggak ya. Kalau orang suka senyum dan selalu ini, nah itu orang kreatif sebenarnya tandanya. Nanti kita akan bahas di kuliah itu. Oke? Baik. Silakan. Ada pertanyaan lagi sebelum saya close? Ada Pak, makanan kesukaan apa Pak? Dikasih waktu nggak Pak presentasinya? Iya, nanti kalau nggak sekarang kan nggak bisa mungkin ya, udah habis waktunya ya. Nanti kalau saya ingin lihat. Saya ditonjok bukan di kick kalau nanya kayak gitu mah. Nanti ya maksudnya kita akan lihat lagi. mungkin penampilannya seperti apa. Nah, itulah. Ya maksudnya ini kan dalam bentuk salah satu tampilannya begini gitu ya. Tapi seolah-olah digambarkan penyajian berita. Pokoknya apa yang Anda bisa lakukan silakan aja dulu. Ya, nanti kreasi aja. Nah, jadi hari ini saya nggak akan memanggil Anda nanti untuk presentasi, nggak mungkin, waktunya udah nggak cukup kan. Nah, Anda siap-siap aja diskusi, silakan diskusi dengan teman Anda. Mau gimana, atau diskusinya mau besok silakan, yang jelas ada waktu. Tapi yang perlu diingat adalah dalam jurnalisme itu ada tenggat waktu. Waktu yang tidak boleh lewat. Jadi kalau jam 8 tayang, jam 8 semua harus ngirim berita. Nah gitu. Itu yang pahami ya. Tapi karena kalian di luar, karena kalian saya juga nggak mungkin ya. Nah silakan Anda atur seolah-olah jadwal tayangnya pekan depan gitu ya. Paham kan? Jadwal tayang tahun depan Anda harus bisa menayangkan semuanya. Gitu. Oke, cukup Jet? Cukup, terima kasih. Kalau enggak, udah saya absensin ya, udah semua ada semua ya, udah saya absensikan. Ada yang nggak masuk ke hari ini? Lengkap, baik, makasih, masih. Oke, kita akhiri pertemuan sore ini kalau tidak ada pertanyaan lagi. Habis ini mata kuliah siapa? Hari ini? Setelah apa? Siapa lagi, Mas? Bu Farah. Oh, Bu ini ya? Bu dari ini ya? Dari Unisba ya? Ya. Oh ya, siap ya. Selamat mengikuti aja. Dan saya akan tutup kalau tidak pertanyaan dengan membaca doa kafaratul majlis.
Allahumma wabihamdika. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Jazakumullah. kan depan ya. Jazakumullah khairan, Kak. Barakallahu. Ya. Assalamualaikum. Ya.